Anak sapi ini pun mengejar ibunya yang dibawa oleh para pencuri dengan truk itu. Anak sapi ini berharap agar ibunya itu dapat dibebaskan. Para pencuri sapi ini pun ingin menguji seberapa kuat anak sapi itu mengikuti mereka. Dengan melempar botol-botol dan benda lainnya, para penjahat ini berusaha untuk mengusirnya. Namun sebuah keajaiban terjadi. Ibu sapi ini menendang penutup itu dan kabur melompat dari truk. Sapi-sapi lainnya juga ikut turun dan mendekati anak sapi itu. Para pencuri itu pun memukul sapi-sapi tersebut. Warga memarahi tindakan mereka dan berdoa semoga Dewa Siwa membalas perbuatan mereka. Doa warga pun didengar oleh Bakti Siwa yang sedang bertapa di kuil di kaki bukit. Dia adalah Bairawi, kakak dari Rada. Dia segera mendatangi tempat itu. Bairawi muncul di sana bak seorang dewi cantik yang turun dari langit. Dia meminta para pencuri itu untuk melepaskan sapi-sapi yang mereka curi dan mereka siksa. Menyiksa sapi adalah dosa, ujar Bairawi. Namun para pencuri mencela Bairawi yang sok seperti Dewa Siwa saja. Bairawi bilang dia akan mengampuni mereka jika mereka melepaskan sapi-sapi itu. Tapi para pencuri malah melawannya. Bairawi bilang mereka bisa tetap hidup tanpa membunuh sapi. Air kencing dan kotoran sapi bisa mereka jual, tapi mereka tetap saja melawan Bairawi. Setelah menghajar para pencuri itu, Bairawi memperingatkan jika mereka masih berniat mencuri dan menyiksa sapi-sapi itu, maka dia tidak segan-segan untuk menghukum mereka dengan kejam. Saat Bairawi akan pergi, MPTC dan warga memanggilnya. Sementara di atas gunung Himalaya, Guru Dep bilang penyebutan nama Dewa Siwa Bairawi tersisa 100.000 kali lagi. Kemudian warga desa pun mengikuti Bairawi ke kuil Siwa. Sudah 24 jam mereka di sana, namun Bairawi masih diam sambil melakukan aktivitasnya. Warga memberitahukan kalau desa mereka dalam masalah besar. Ini bukan masalah psikopat yang dapat ditangani polisi, tapi ini adalah roh hantu seorang psikopat. Bairawi hanya bilang semua yang terjadi adalah buah dari karma pala. Warga bilang kuil Dewa Malayana di desa mereka sudah tak punya pendeta lagi. Jadi kuil itu seakan ditinggalkan semenjak masalah terjadi. Desa mereka perlu penyelamat walaupun bukan dari desa secara langsung. Setidaknya seorang bakta dapat membantu mereka. Mendengar itu, Bairawi menjadi luluh untuk menjalani tugas ini. Dia pun ikut dengan warga menuju ke desa itu. Setelah sampai, Bairawi langsung menuju rumah lamanya yang telah ditinggalkan. Dia membuka pintu dan melihat foto-foto keluarganya masih terpajang di sana. Dia melihat foto Bapak Ma dan teringat ketika dia masih muda. Ketika sebuah linggam jatuh dari tangannya, Bapak Ma bilang itu waktunya dia bersatu dengan dewa. Lalu Bapak Ma menyebut nama Siwaya, dan dia pun meninggal pada saat itu juga. Linggam Jenetri itu dipakai oleh Rawi di kalungnya hingga saat ini. Rawi juga meminta berkat dari Bapak Ma agar dia bisa membantu warga desa. Bagaimana cerita ini selengkapnya? Saksikan next part.